Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Kemudian ayat berikutnya mana tadi? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal mustaqim itu diterangkan oleh Allah, yaitu jalannya orang yang memberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat tauhid. Nikmat tauhid. Nikmat kemakrifatan. Nikmat keihsanan. Karena kalau nggak tauhid, nggak ihsan, nggak makrifat, stres kita. Paham? Bukan. Ya, terus diterangkan oleh Allah berikutnya, ghairil maghdubi. Orang yang diberi siratal mustaqim bentuknya siratal ladzina an'amta alaihim. Pasti bukan orang. Nah, oleh Allah dijelaskan lagi biar nggak salah ini. Orang yang dapat siratal mustaqim, yang hatinya total lurus ngadep ke Allah lewat semua hal yang dilarang dan yang diperintah atau apapun, hal apapun, dimanapun dan kapanpun. Itu orang dapat nikmat kata Allah. Dan Allah pertegas ini sebetulnya kan sudah bisa difaham dengan kalimat ini sebetulnya. Tapi oleh Allah dilanjutkan biar sangat tegas. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang maghdub itu. Dimurkai, Ustaz. Yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Kembali ke belakang. Saya tanya, biar nggak banyak ngomong nih. Tadi ada berapa jalan dalam hidup ini, dalam hati kita? Dua jalan. Satu jalan lurus, jalannya Allah. Kalau nggak lurus berarti jalan bengkok. Jalannya setan, jalannya iblis, jalannya nafsu. Ya toh? Ya apa enggak ini? Iya. Nah gitu biar cerdas, saya pancing aja. Berarti siapa yang dimaksud oleh Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini siapa sejatinya? Siapa? Bukan orang yang lurus. Orang yang sesat. Ini kurang cerdas juga nih kayaknya. Iya, bukan pula orang yang sesat. Ya Allah. Kan udah saya bilang teman-teman, kunci jawaban udah dikasih, ya nggak bisa juga toh ya. Berarti kan ada dua jalan toh ya. Iya. Jalan yang lurus, siratal mustaqim. Lurusnya hati kita kepada Allah lewat rasa dan sadar. Tek total ke Allah. Selain Allah tidak ada di hati. Berarti siratal mustaqim toh? Iya. Nah, pertanyaan saya. Kalau tidak siratal mustaqim, jalannya siapa tadi? Setan. Jalannya setan, jalannya iblis, jalannya jin, jalannya nafsu. Berarti ini jalan yang tidak lurus. Tidak lurus itu berarti apa? Bengkok ya. Ya, pertanyaan saya, yang dimaksud oleh Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini yang mana? Orang-orang yang sesat. Orang tidak lurus dalam Allah. Iblis jalan bengkok. Ya, ya itu tadi yang agak pintar tadi. Iya, berarti yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu siapapun yang nempuh jalannya gitu loh. Yang cerdas dikit gitu loh ya. Kadang cerdas. Kadang enggak. Iya, tapi enggaknya lebih banyak kayaknya ini. Iya. Jadi teman-teman, yang dimaksud oleh Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini berarti orang yang masuk jalannya nafsu. Itu loh teman-teman. Ngikutin nafsu. Ngikutin setan. Ngikutin iblis, ngikutin jin. Bahasa populernya ngikutin ego kehambaan. Karena nafsu memang numpangnya di situ. Siapapun yang dalam lakunya tidak lurus pada Allah, pasti dijamin 100%. Di dalamnya pasti ada muatan-muatan di luar Allah.
Muatan di luar Allah, motif di luar Allah itu banyak sekali, teman-teman. Nggak bisa dihitung jumlahnya. Nah, kalau hati kita dalam melakukan apapun, kok hati duduk keluar dari lurus dari Allah, berarti hati bertauhid apa tidak? Tidak. Hati bertauhid apa tidak? Tidak. Kalau tidak bertauhid, kira-kira nih bahasa kasarnya kafir apa tidak? Kafir. Nah, gitu loh. Ya, adiknya kafir apa? Musyrik lah ya. Kafir, musyrik. Orang kalau kafir, musyrik, hatinya sejatinya lalai apa tidak? Lalai. Nyambung pada Allah apa tidak? Putus. Merosot pada Allah apa tidak? Tidak. Di hatinya ada eksistensi Allah apa tidak? Tidak. Allah didudukkan sebagai pemeran aktif kehidupan apa bukan? Bukan. Banyak sekali pertanyaannya kalau saya munculkan. Banyak sekali. Banyak. Iya, teman-teman. Loh, hati yang masih duduk di sini, teman-teman. Itu kata Allah, ini masih warna jalan yang dimurkai oleh Allah. Maksudnya Allah nggak suka, gitu loh, ngerti nggak? Gue nggak suka kalau hatimu belum duduk lurus pada aku. Dalam konteks ini diistilahkan dimurkai oleh Allah. Nah, berarti kesimpulannya begini, wes nggak usah panjang-panjang deh. Kalau hati melakukan hal apapun dan hati belum duduk, diri melakukan hal-hal apapun dan hati belum bisa duduk lurus total ke Allah, sejatinya kita sesat apa tidak? Sesat. Ya toh? Orang yang sesat berarti ciri orang itu dimurkai Allah apa tidak? Iya. Iya, Itu dimurkai yang Allah. dimaksud Allah, teman-teman. Jadi diri kita sejatinya bisa melihat, mendeteksi diri kita sendiri. Kok aku melakukan ini belum lurus ke Allah? Berarti aku masih masuk waladolin dong nih. Ini kok saya belum lurus? Berarti saya masih ghairil maghdubi dong, masih dimaghdub oleh Allah. Bahasa sederhananya ghairil maghdubi alaihim waladolin. Sejatinya dirimu belum ditolong oleh Allah. Nah, itu aja loh bahasa halusnya. Kalau ini bahasa agak kasar ini. Allah pakai bahasa yang keras di sini. Kalau bahasa yang agak halus, diri sedang tidak ditolong oleh Allah. Kalau belum atau tidak ditolong oleh Allah berarti dibiarin oleh Allah apa enggak? Ya, dibiarin Ustaz. Dibiarin, dilihat aja. Silahkan situ. Jadi Allah ngerti apa enggak di situ? Ngerti. Bukan cuma ngerti, memang itu maunya Allah. Paham apa enggak? Kok galak banget Ustaz? Bukan galak, biar paham teman-teman. Ngerti? Ya, mengerti. Jadi sejatinya kalau ada orang yang baik, lurus itu aslinya Allah atau orangnya? Allah. Itu. Allahnya. Orangnya yang diuntungkan toh? Iya. Kalau orangnya yang diuntungkan memandang dirinya yang hebat, berarti kebodohan atau kepintaran? Sudah agak mulai cerdas sekarang. Karena egonya tinggi. Alhamdulillah ya. Ya Allah. Sudah mulai mengerti Allah berarti. Iya, selama ini kebodohan kita semua, teman-teman. Untuk memahamin Allah tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Ya. Bisa dimengerti insya Allah. Yang sudah didudukkan di tauhid, di siratal mustaqim, yaitu karena rahmatnya Allah. Orangnya yang diuntungkan oleh Allah. Maka Allah paling nggak suka kalau orang sudah didudukkan kedudukan yang baik, kemudian sombong. Maka sombong nggak bisa kan masuk surga.
Karena kata Allah, kamu sudah saya beri semuanya, kok justru kamu meninggalkan aku, tambah ngangkat dirimu sendiri. Wah, udah habis dilempar oleh Allah ke neraka nanti. Ini loh. Jadi kalau kita paham Allah, kesombongan itu aslinya dosa besar apa tidak itu? Ya Allah, sudah nggak bisa dibahasakan lagi, teman-teman. Allah. Kesombongan itu kebodohan yang paling, Masya Allah, parah. Kecerobohan yang paling parah. Oke? Ya. Bisa dimengerti insya Allah? Nah, bagi yang sedang dibiarkan oleh Allah, bagi yang belum ditolong oleh Allah, berarti masih dibiarin oleh Allah. Berarti dia masih laku di jalan yang tidak lurus. Jalan yang dikuasai, dikomando, diwarnai oleh peran nafsu. Kok oleh Allah dilihat terus, dibiarin terus, kemudian mati. Berarti Allah pengen dia pada makom, kedudukan, derajat, warna seperti itu, teman-teman. Dirimu nggak akan bisa melampaui Allah. Nggak akan bisa. Ngerasa bisa, itu setan yang ngomong dalam dirimu. Tidak bisa. Diri kita melampaui yang punya diri kita. Tidak bisa. Oh, berarti ada yang didudukkan nilai 5, 4, 3, 6, 7. Ada semua lengkap. Jangankan nilai 4, 5. Yang sifar 0. Tidak sedikit. Karena Allah pengen seperti itu, teman-teman. Kok begitu, Ustadz? Jangan nanya pada saya, nanya ke Allah. Ya. Nanya ke Allah. Kenapa ya Allah? Saya nggak kaya-kaya. Tanya ke Allah. Ya. Iya. Kenapa ya Allah? Saya nggak marifat-marifat. Tanya ke Allah. Ya. Iya dah. Tanyalah kepada Allah. Iya. Pasti jawabannya. Ya. Apa namanya? Kata Allah. Terserah gue. Inti mau ngapain? Inti kata Allah. Ya. Dah. Paham insya Allah teman-teman? Jadi dahsyat sekali ya makna Al-Fatihah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi aslinya kesimpulan hidup itu hanya ada 2. Sirotol mustaqim dan tidak sirotol. Nah ini lain lagi istilahnya Pak Dadang. Lain lagi. Kita ngambil dari sisi yang lain. Iya. Jadi kesimpulan hidup ini dalam konteks jalan maksud saya. Hanya ada 2. Jalan di hati loh. Ini urusan hati loh ya. Ya, sirotol mustaqim atau ya, jalannya Allah atau jalannya nafsu. Jalannya Allah berarti sirotol mustaqim, lurusnya hati ke Allah. Ya, jalannya nafsu berarti tidak lurus ke Allah. Termasuk di dalam dirimu ada diri. Dalam dirimu ada dirimu. Kalau dirimu ada di dalam dirimu ada dirimu, di dalam cermin hatimu ada dirimu, maksudnya begitu. Berarti masih jalannya, masih sirotol mustaqim atau sirotol bengkok itu. Iya, sirotol bengkok itu teman-teman. Aduh, itu sirotol bengkok. Dirimu suka lihat diri ngapain sih? Diri dilihat terus. Kalau nggak dilihat ngapain? Itu loh nafsu itu pinternya. Jadi ingin memuaskan diri kita, dipantulkan ke dirimu sendiri. Sehingga dirimu menjadi pengagum kebaikan dirimu sendiri. Dirimu menjadi pengagum jasamu sendiri. Dirimu menjadi pengagum kepintaranmu sendiri. Dirimu menjadi pengagum ketampanan, kecantikanmu sendiri. Dirimu menjadi pengagum dari kesuksesanmu sendiri. Dirimu menjadi pengagum dari tahajudmu sendiri. Dirimu menjadi pengagum dari duhamu sendiri, Senin Kemismu sendiri. Dari Daudmu sendiri. Dirimu menjadi pengagum anak-anakmu. Itu jalan bengkok semua itu. Paham apa enggak? Neraka semua itu masih itu. Karena tidak laku tauhid, tidak lurus kepada Allah. Terus saya nanya begini. Jadi sebetulnya surga neraka kelihatan enggak itu di hatimu? Nampak Ustaz. Jelas, teman. Jelas kelihatan. Jelas kelihatan. Bisa digambar. Jelas.
Orang-orang yang sudah dibuka hatinya dari makna Al-Fatihah. Loh, berarti surga neraka kelihatan dong. Iya, dirimu bisa melihat surga dan neraka lewat sirotol mustaqim ini atau sirotol bengkok ini. Paham nggak? Ya, ada istilah baru nih, sirotol bengkok. Ya. Sirat jalannya Allah atau jalannya nafsu. Ego. Paham ya teman-teman? Bisa dimengerti insya Allah. Insyaallah. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Jadi nanti akhirnya teman-teman tahu, oh jadi puncak ketemu Allah, diri harus hilang. Puncak untuk ketemu Allah, diri harus hilang. Ego harus sirna. Mati. Harus mati. Mati. Oke. Ya enggak mati dalam artian gimana? Enggak. Maksudnya ada di dalam tubuh tetap ada setan, jin, iblis ada. Cuman menjadi lentur, lunak, mereka menjadi jinak, dijinakkan oleh Allah dengan prosesi kefahaman ilmunya, dengan prosesi lakunya tadi. Gitu deh. Tapi kalau belum mampu ngomong ini susah. Mana bisa nafsu? Oh, ada yang ngomong begini, nggak boleh dong mematikan nafsu. Kan itu adalah ini. Silakan ngomong sekencang apapun monggo, nggak masalah. Dirimu nggak paham, ngerti apa enggak? Ya, belum paham. Jadi salah. Yang enggak memang baru sampai segitu ngapain disalah-salahin? Jangan. Ilmu yang diberikan oleh Allah pada dia baru segitu. Jangan disalahin. Di dalam diri dia juga dikuasain oleh Allah. Itu dulu teman-teman. Dia belum ngerti makna bagaimana nafsu hilang, nafsu sirna, nafsu mati itu belum paham. Kalau nafsunya tetap ada di diri, tapi fungsi kenafsuannya sudah dilunakkan, dijinakkan oleh Allah dan sudah bisa mengikuti ketunduan, ketaatan, ketasbihannya kepada Allah. Gitu loh maksudnya. Dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kurang lebih makna ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah waladdallin disunahkan membaca amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Ngabulin apa? Ya ngabulin substansi isi semua isi dari surat Al-Fatihah. Ngabulin apa? Yang enggak paham nih ngabulin apa? Ngabulin biar cepat kaya Ustaz lah. Maaf. Ini saya kalau ketemu orang gini udah susah deh saya. Ya. Alhamdulillah, la ilaha